Gimana? Konversinya nanti gimana? Dari bentuk lognya itu. Itu sebetulnya dua arah sebetulnya panahnya. Nah, gimana Mas Arkan? Kalau seperti ini. Bisa ngubah bentuk nggak? Seperti halnya dua definisi yang awal ini. Coba Mas Arkan, silakan. Bisa pena? Bisa pakai penanya atau coret-coret? Gimana? Silakan. Kelihatan nggak ini? Jelas nggak? Jelas jelas Pak, tentang Ya, gimana? log X Iya, seperti betul. Nah, gimana itu nanti konversinya? Gimana kendalanya? Hmm, Oke, dua definisi awal ini ya. Tuh. Dan juga contoh dengan antara antara pakai variabel di awal, kemudian sekarang kalau pakai angka, gitu ya. Yang kita sebetulnya akan sama-sama setuju dengan statement yang ini kan, yang 10 pangkat 2 sama dengan 100. Itu statement yang tentunya kita pun ini kan, kita sepakati iya. sepakati dengan 100. Untuk logaritmnya memang log basis 10 dari angka 100 sama dengan 2. Nah, berarti kan hanya soal letak ya, posisinya ya. Nah, sekarang Iya. kalau soal yang di bawah, gimana nanti mengubah bentuknya menjadi bentuk yang kanan, bentuk seperti yang kanan ya. Ini misalkan, gimana itu nanti mengubah dari bentuk yang sebelah kiri, kan jadi seperti apa? Sama dengan dua. Berarti log X-nya 2X kuadrat min 7X plus 12. Ya, coba ditulis, dikotres sama masukkan. Bisa? Atau outret? Oke, ini, oke apa namanya? Apa mungkin pakai tangan sendiri ya, yang memang ini, gitu ya? Atau mungkin mau pakai ini, atau mau pakai device lain, pakai HP, boleh. Mana? Udah pakai ini aja tahu. Oke, nah, gimana coba masarkan ya. Dan coba kotret di sebelah sini ya. Coba silakan. Akan seperti apa nanti? Kalau mungkin coba ya. Kalau mungkin saya coba analogikan atau mungkin pakai warna ya. Ini warna pas warna hitam semua. Nah, kalau mungkin saya pakai warna, mungkin saya pakai coba warna hijaunya di sini misalkan. Ini warna hijaunya ya. Ini kan. Nanti jadi yang sebelah sini kan warna hijaunya. Nih. Kalau yang warna merahnya misalkan adalah yang 100 misalkan, ya, maka 100-nya akan ada di sini, ya. Dan kalau misalkan saya coba warna biru misalkan, dua ada di sini, nanti jadi dua yang jadi eksponennya bentuk empat ini. Nah, seperti itu. Nah, coba Mas Arkan, ubah bentuk yang ini jadi apa nanti? Bisa, rata, rata, rata.
di whiteboardnya Zoom, ya kan? Kelihatan nggak warna-warna itu tadi, perbedaan warnanya? Berarti Di sini hijau sama biru rada rada mirip. Oke, ya. Atau mau pakai warna juga, boleh. Cocok pakai warna. Jadi rada bingung. X-nya ini warna hijau, kemudian warna merahnya itu adalah segini banyaknya, panjang, ya. Kemudian warna warna birunya ada di silakan. Nanti jadi apa nanti? Jadi yang bentuk ini ya. Nah, hijau di sini, kemudian merah ada di sana, panjang ya tapi ya, ya, ya enggak? Panjang seperti ya, ini. Kemudian birunya jadi bentuk pangkat ya. Ini kan. Terus habis itu pakai sama dengan ini kan. Nah, silakan. Ya enggak? Gitu enggak? Bentuknya. ya, Hijau sama biru ini agak ini ya. Hijaunya agak mirip sama biru. Sebentar. Apalagi itu mau ya. Pakai warna dark yellow aja mungkin. Nah, ini ya. Tapi mirip dengan merah juga ya. Ah, ya udahlah. Jadi yang merahnya diubah menjadi warna apa ya? Oh ya, mirip-mirip semua Gak apa-apa lah. Jadi yang pakai hijau aja gitu ya. Mirip. Oke. Nah, gimana ini nanti? Coba masukkan tuh. Kita trade. berarti Dan jadi apa bentuknya nanti? bentuknya bakal jadi ini X pangkat 2 ya, Hmm. Ya, 2X kuadrat min 7X plus 12. ya. Nah, habis itu nanti jadi apa nanti? Untuk sederhananya. Dari bentuk yang berdasarkan tulis terakhir. Bisa lebih sederhanakan lagi itu. Ada yang bisa dipindah kan? Ya, Bukan. Nah, lihat nanti ujungnya atau apa bentuk yang lebih sederhana dari yang berdasarkan tulis terusan. Silakan. Mana? Kan? Untuk yang lebih sederhananya lagi. X kuadratnya kepindah ya. Terus habis itu, kira-kira bisa difaktorkan nggak? Kalau 12, kalau dia melibatkan 7 sama 12. Ya. Faktorannya seperti apa?
Kalau dikali, hmm, kalau dikali jadi 12, kalau dijumlah jadi min 7 ya. Ya, menjadi apa nanti? Faktor-faktorannya. Hasil faktornya. Untuk X plus atau min berapa dikali sama X plus atau min berapa. Nah, kemudian, X min 4, X min 3. oke. Ya, oke. Bentar, sakit perut nih. Ya, oke, sip. Nah, berarti Kak, kak, ketahuan nggak X-nya berapa sama berapa kalau ini? kak, Ya, kenapa? saya mau ke toilet dulu bentar. Ah, atau X sama dengan? Mau ke toilet dulu bentar. Boleh, boleh. Gue Hmm? Ya, apa nih? Dorong. Kita harus mulai. Hmm.
Hmm. Hmm. Hmm. Lanjut yuk, Kak. Ya, oke, sip. Oke, mangga. Oke, lanjutkan tadi ya. X sama dengan berapa tadi? 4 ya. Oke, X sama dengan 3 ada X sama dengan 4 ya. Oke, Tiga baik. atau empat. Oke, baik. Oke, sekarang kayaknya untuk kita coba latihan definisi logaritma dulu ya. Kayaknya logaritma masih belum ya, belum diajarkan ya di sekolah ya. Belum di sekolah belum. Sama sekali belum. Nah, kayaknya kalau kita mungkin pakai definisi ini ya, atau kalau ini ya, sorry. Berarti gini, eh, kita mungkin pakai ceritanya gini, bentuk yang panah dua itu, itu kalau saya coba kasih ini, saya coba kasih definisinya gini mungkin ya. Nih, mungkin saya pakainya gini deh. Tanda panah dua itu kayak kita punya gini deh, apa ya? Sama saja dengan gitu ya, gitu loh. Sama saja dengan gitu ya, dengan. Nah, gini, gitu ya. Nah, artinya gini, kalau panah dua arah atau kalimat sama saja dengan ya, itu bisa mulai dari kanannya dulu atau dari kiri ke kanan gitu ya. Bisa dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri gitu. Jadi arahnya bisa bolak-balik gitu ya. Nah, sekarang gini deh. Eh, kalau mau kita misalkan 2 pangkat 3 sama dengan berapa? Kalau yang kita tahu, 2 pangkat 3 berapa harusnya? Delapan. 8 ya. Itu nanti sama saja dengan apa nanti? Sama saja dengan bentuk lognya coba tuliskan sebelah kiri. Sama masukkan sendiri coba deh. Bentuk logaritma. Jadi kita sebetulnya lebih ke main, pengennya sih main konversi bentuk log sama bentuk pangkat gitu loh. Gitu. Bentuk log yang ke sebelah kiri, bentuk pangkat yang sebelah kanan. Itu dari 8. Oke, gitu ya. Sama dengan 3. Nah, gitu ya. Oh, berarti gini, panahnya kepanjangan ya. Oke, bentar ya. Ini gitu. Kalau kayak coba ini ya. Nih, cip ya. Gitu. Bentuk log 2, log basis 2 dari 8 sama dengan 3. Nah, itu ya. Gitu. Kayaknya mungkin boleh jadi di SIMO mungkin ke dapat yang bentuk soal seperti ini lagi ya. Gitu. Mungkin gitu ya. Tapi nggak tahu walau alam nanti seperti apa. Baik, sekarang kita main sekarang. Main angka yang lain ya. Misalkan.
kalau kita atau saya deh, saya coba misalkan tuliskan misalkan di sebelah kirinya dulu. Yang sebelah kirinya saya tulis dulu ya. Misalkan log, log ya, log basis 3 dari 81 sama dengan berapa? Ayo, kira-kira kalau seperti ini. Sama dengan berapa? Itu sama dengan sesuatu kan nanti ya. Gitu. Nah, coba tebak deh. Kalau dari masyarakat ini ya, coba tebak ini. Dari titik apa? Yang kosong itu ya, ruang yang kosong itu. Itu sama dengan 3 pangkat berapa sama dengan 81. Gitu kan ya? Ya enggak? Empat empat ya. Itu silakan coba langsung diisi. Sambil saya tulis ya. Sama-sama kan bisa tulis. Itu oke. Lalu nanti empatnya juga di sini kan? Sama saja dengan bentuk pangkat kan yang seperti ini kan? Ya enggak? Iya. Nah, gitu. Apalagi ya, saya main-main angka deh. Main angka berapa ya? Kalau 5 siap? 5 pangkat siap ya? Siap nggak? Kalau Allah. 5 pangkat. Coba ya. Loh, basis 5 dari 125. Berapa hasilnya? Hmm. Oke, bentuk lainnya, bentuk pangkatnya, mengubah bentuk logaritma jadi bentuk pangkat, jadi apa nanti? Berapa pangkat berapa sama dengan berapa? 5 pangkat 3 sama dengan 125. Oke, itu ya. Oke, 5 pangkat 3 sama dengan 125. Oke, ini ya. Oke ya. Ini mungkin lebih ke kita ngelatih. Mungkin ini. Mau latihan lagi nggak atau beralih ke soal berikutnya? Ini sudah 3 contoh ini kita. Mau latihan lagi nggak logaritma atau beralih ke soal 12? Langsung ke 12 aja. 12 ya, oke. Artinya nanti logaritma keep in mind bahwa nanti kalau bentuk logaritmanya misalkan eh, harus ini ya, coba dilatih lagi ya, mengubah bentuk logaritma menjadi bentuk pangkat. Ya. Sip. Sekarang kita masuk ke nomor 12. Nomor 12-nya saya coba ini ya, saya coba kasih mungkin ketikkan dulu persamaannya. Saya agak ke kanan. Kita masyarakat mau ini, mau apa? Ngotakin boleh. Saya ke kanan dah. Equationnya dia itu 1 plus sinus. Oh, sinusnya gini aja dah. Sinus dari apa? Dari theta. Theta itu salah satu huruf Yunani ya. Dikurangi 2 cos pangkat 2 dari, dengan ya. Pangkatnya mungkin saya coba kasih walaupun juga ya. Nah, ini ya. Pangkat 2 dari theta juga, dan ya. Sama dengan 0, dan ya. Nah, ini disuruh untuk mengesolve ya, atau mencari berapa theta yang memenuhi. Tapi memang syaratnya adalah, atau batasannya adalah untuk gitu kan ya. Untuk apa? Untuk nilai theta yang nilai sudut ya. Nilai sudut yang ternyata dia dibatasi dari berapa derajat itu 0 degree di diapet ya, gitu ya. Oh, kalau tanda ini gimana berarti? Tanda apa namanya? Apa namanya? Less than equal to, simbolnya apa namanya? Kalau di latex ya pakai LEK. Oke, less than equal LE. Nah, gitu ya. Dibatasi dari bentuk yang seperti itu kan. Kemudian less than equal jadi lagi dengan sudut 90 derajat ya. Ini. Ya. Ini ya. Untuk gitu ya. Maka cari tetanya seperti itu ya. Dan keep in mind bahwa salah satu hint yang di apa namanya?
eh, salah satu bentuk yang diberikan di apa namanya di soal itu adalah apa? Sin, sinus ya, sinus kuadrat, kuadrat ya, dari sudut apapun, misalkan sudut alfa misalkan ya, ini ya, sorry, kok ini, sin, sinus kuadrat alfa ditambah kosinus kuadrat alfa, asal sudutnya sama ya, mau alfa, mau beta, mau gamma, mau huruf apa gitu ya, atau huruf besar, itu sama dengan satu. Dari apa? Dari teorema Pitagoras. Kemudian ya, dari teorema Pitagoras ya, Iya, gunakan gunakan itu ya nanti ya. Diperoleh atau sebenarnya diperoleh. Karena dasarnya memang Pitagoras. Andaikan Pitagorasnya menyalahi, nggak akan jadi bentuk seperti ini. Tapi Pitagorasnya sih gitu. Pitagoras ya. Itu jadi bentuk seperti ini nanti. Nah, sekarang silakan. Mau gimana nanti ininya konversi dari bentuk ini, bentuk yang sebelah kiri. Silakan coba kodrat-kodrat ya. Langsung. Enggak. Bisa? Kodrat-kodrat sendiri. Sambil kasih kotak dulu yang sebelah ini tadi soal satu soal tadi ya, soal nomor 11. Kotak dulu. Oke, baik. Segini dan segini. Oke, dan transparan. Oke, transparan juga ya. Ada. Silakan kita ke mana ya? Ke soal yang itu untuk tadi ya. Enggak. Oke. Untuk ini itu nanti harusnya bisa lebih disederhanakan atau substitusi nanti. Mana yang bisa disubstitusi kalau pakai dia bentuk pakai bentuk eh, identitas trigonometri seperti itu. Identitas trigonometri ya saya lupa. Diperoleh identitas trigonometri. Kenapa dinamakan identitas ya? Kayaknya memang lebih ke karena memang bentuk Pitagoras itu sudah orang sudah paham gitu loh. Kalau matematik sudah pasti paham. Pitagoras itu pasti dia suku-suku ya. Nah, dengan memasukkan definisi sinus atau kosinus atau trigonometri atau apapun ya, diperoleh identitas yang ternyata juga pakem gitu loh, nggak akan berubah gitu loh. Tidak tergantung kondisi tertentu, akan berlaku di semua sudut ya. Silakan, enggak? Silakan. Mau disubstitusi di apa nanti kalau bentuk yang ini tadi yang coba saya select ya. Silakan. Gimana bentuknya? Pengubahannya, mengubah bentuk yang seperti itu. Bisa coret-coret lagi? bisa. Ya, enggak? Enggak. Ya, gimana? Nanti harusnya disubstitusi nanti. Jadi bentuk yang lain lagi. Tapi nanti jadi apa nanti? Oke. Berarti nanti jadi eh nggak bisa ya? Ya, gimana? Nggak salah. Tadi aku kira dipindahin. Mungkin boleh, nggak apa-apa. Karena namanya juga substitusi kan, atau mungkin manipulasi apa namanya, manipulasi aljabar secara umum boleh. Mau mau gimana lah gitu kan ya. Oke, apa? Silakan aja. Yang min 2 cos kuadrat tetanya mau dipindah ke ruas kanan ya, boleh, nggak apa-apa. Nggak. Apa yang Mau gimana? salah? Mau pakai coret-coret?
ini atau mungkin boleh bisa pakai duplikat ya, duplikat yang nanti hasil Masa duplikat nggak ngerti ya? double klik. Bisa double klik nggak? Muncul rumusnya nggak? Yang itu Iya, yang ini double klik ya. Muncul nggak rumusnya? Atau muncul-muncul. Betul ya, boleh. Mau diolah-alih, misalkan mau dimanipulasi gitu, mau diubah-ubah. Gitu. Kalau di Misalkan nggak harus kuadrat ngetik bisa misalkan nggak? gitu ya. Tapi ya equation-nya jangan 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 diubah ya ini ya, tapi itu duplikat aja atau copy paste. Oh, di kuadratin jadi lebih susah ya? Memang. Nah, makanya pakai identitas trigonometri ini memang tujuannya untuk mensubstitusi cos kuadratnya itu loh. Cos kuadratnya itu harus diubah jadi bentuk sin kuadrat. Terus apa gitu kan ya, sesuatu gitu loh. Karena sin tetanya sudah ada di situ kan, di persamaan yang ini kan sudah ada sin teta yang pangkat satu ya. Nah sekarang sin cos kuadrat tetanya ini yang harus diubah jadi bentuk sin kuadrat, nanti ujung-ujungnya jadi persamaan kuadrat nanti ya. Boleh silakan. Enggak, atau mungkin saya cerita ya, boleh mungkin saya cerita sebab bentuk, sebab terdapat atau sebab adanya gitu kan ya, sebab adanya bentuk sin theta dan ya, adanya bentuk sin theta, maka dan ya, maka bentuk cos kuadrat gitu ya, cos pangkat 2 gitu ya, pangkat 2 theta gitu kan ya, itu harus diganti gitu kan ya, gitu kan, harus Iya. diganti, harus diganti dengan bentuk lain yang melibatkan gitu loh, melibatkan sin kuadrat gitu loh, nah melibatkan sin kuadrat tapi ya gitu loh. Ini dilibatkan gitu loh. Jadi cosnya yang diubah bentuk menjadi bentuk sin kuadrat theta. Nah, tapi gimana? Ayo, coba. Bisa? Mana? Ayo. Dari bentuk yang saya seret itu. Diubahnya harusnya jadi apa nanti? Diubahnya harusnya jadi melibatkan. Aduh, itu dipaksain ya kalau gitu. Ya, bentuk ini mau boleh diturunkan. Boleh. Jadi misalkan jadi ada bentuk 2 cos kuadrat theta. Nanti 2 cos kuadrat theta sama dengan apa nanti? Kalau dari bentuk sini gitu kan ya? Boleh. Namanya juga manipulasi aljabar. Silakan aja asalkan teliti gitu. Oke. Nah, Mana ide lagi? mana ayo? Gimana idenya? Memasukkan bentuk yang seperti ini atau mungkin turunannya ya bisa mau diubah misalkan disubstitusi mau substitusi ke sini di cos kuadrat Cos theta sama sin theta sama nggak sih? enggak,
Tidak, tidak sama. Karena apa? Kalau kita segitiga siku-siku ya, kita coba mungkin ini ya, definisi dari sinus sama kosinus, kita mungkin agak ke kanan ya, ke kanan deh. Lupa ya, kita mungkin agak apa namanya? Nah, saya coba kasih definisi atau kasih garis dulu ya. Saya coba gambar segitiga siku-sikunya ya. Ini kemudian nanti ada segitiga siku-siku lagi di ini ya. Saya coba manfaatkan ujungnya ini lurus gitu kan ya. Kemudian sudutnya memang sembarang gitu kan ya. Tidak dipaksakan sudut yang istimewa ya. Jadi mas ini masih definisi sudut yang eh, tidak harus nilai tertentu ya. Bisa berapapun, berlaku umum ya. Nah, coba ini ya, saya coba gambar dulu ya. Nah, gini. Nah, kemudian saya pengen mendefinisikan theta itu ada di atau jangan theta deh. Misalkan beta. Pakai gini ya, beta. Sudut beta itu ada di sini misalkan. Dan ya, sudut yang ini. Nah, oke. Kemudian saya kasih lagi definisi yang di sini misalkan teks ya. Saya kasih teks dulu yang sisi depan ya. Depan bukan ya. Artinya depan beta. Tahu ya? Depan gitu ya. Depannya beta sama sampingnya beta. Ini kalau di sini saya ubah samping, gitu ya, gitu ya. Kemudian sisi miringnya itu adalah saya kasih bahasanya miring atau hipotenusa enaknya yang miring ini atau pakai hipotenusa. Hipotenus aja. Ya, oke, hipotenusa ya. Oke, baik. Iya. Samping Miring aja, miring aja. oh, miring. Makanya ya, sisi miring ya atau sisi dah. Saya nggak enak kalau miring doang. Miring doang nanti jadi karkas satu. Ini ya, miring. Nah, definisi dari sinus memang adalah sinus ya. Jadi yang sinus sinus sudut sama dengan cos sudut itu yang persis sama itu hanya 45 derajat. Tidak berlaku untuk sudut yang lain. Gitu ya. Gitu ya. Kita Iya. mungkin pakai definisi umum dulu ya. Sin beta sama dengan masih ingat nggak? Apa per apa? Sisi miring per samping. Bukan, sin itu justru depan. Oh, depan sama samping. Bukan, miring. Itu miring. Itu sin. Oh, Itu ya. iya, depan miring. Miring ya. Oke. Justru itu. Justru kalau sin itu depan per miring. Gitu ya. Oke. Sip. Sudah pahami ya, Sin ya. Nah, kalau kos, Kos itu depan per samping. Eh, bukan. Kos itu miring per samping. samping per miring justru. Sampingnya justru. Samping. Yang masih sumbu X, sumbu Y itu loh. Sumbu X-nya mungkin ya, gitu ya. Kalau sampingnya itu ya. Gitu Iya, ya. iya. Justru masih yang, gitu ya. Justru masih yang sampingnya dulu. Baru per miring gitu. Ya, saya coba kasih teksnya dulu. Samping. Samping per miring. Nah, nah gitu ya. Nah, sama ini, definisi yang penting lagi adalah tangan. Kalau tangan apa? Totan, tangan. Tangan beta apa sebenarnya? Tangan apa? Tangan beta Depan per samping. apa? Depan per samping. Ya, hampir samping. Ya, depan, ber, samping. Ya, gitu. Gitu ya. Itu definisi dasar. Nah, lagi-lagi, jadi berarti sin sama cos itu beda loh ya definisinya dari awal gitu. Jadi jangan mengharapkan sinus itu akan selalu sama dengan cos. Enggak, itu enggak akan. Ya. Oke. Jadi bentuk yang
samping ini nanti, ini harus dimanipulasi nih dari bentuk yang identitas trigonometri ini, gitu loh. Manipulasinya gimana? Karena dia di persamaan yang sebelah kiri itu ternyata ada dua cos ya, dua cos theta, maka nanti pasti akan berlaku untuk sudut yang theta ya. Ini, sorry, theta, oh sorry, theta. Ini kan, nah berlaku seperti ini juga kan nanti ya, dari apa? Dari bentuk yang sebelah sana, jadi bentuk ini kan, nah gini kan, saya kasih arahnya ke sini. Iya, gitu ya. Nah, dari sini nanti kita manipulasi nih, manipulasi bentuk-bentuk ya, bentuk-bentuk dari persamaannya itu ya. Nah, kalau dua cos nanti jadi apa nanti? Berarti kali dua semua ya. Ini kali dua, gitu kan? Ini kali dua, ini juga kali dua ya, ya enggak? Betul? Seperti ini, ya enggak? Ya, Nah, gitu. Dan dari sini, ayo. Nanti mau jadi apa nanti persamaan yang sebelah sini? Ayo, gimana? Substitusi persamaan ini ke persamaan yang sana. Ayo, gimana kasusnya nanti jadinya? Nanti jadi apa nanti? Nah, nanti jadi apa nanti? Nanti jadi apa nih? depan per miring dua, depan per miring kuadrat gitu. Enggak, kalau depan permiring segala macam itu kan untuk segitiga siku-siku ya. Tapi kalau tanpa melihat segitiga siku-sikunya, kita bisa aja langsung tanpa harus pakai depan permiring atau sisi-sisi itu ya. Itu, itu. Tidak harus kok. Ini sebetulnya lebih ke konsep awalnya, definisi awal, gitu ya. Karena kalau secara kita mengganti semuanya sin itu menjadi sesuatu apa gitu kan ya, gitu. Nanti kan harus kayak kita main tiga variabel lagi kan, depan, samping, miring kan, gitu, gitu. Ya. Main tiga variabel. Mau nggak main tiga variabel seperti itu? Enggak, jadi lebih susah. Makanya tuh, gitu loh. Makanya sekarang gini aja deh, bentuk kos ini kan, nah bentuk segini kan, coba substitusi dengan apa? Dengan bentuk yang ini kan. Nah, ayo gimana? Ayo. Bisa nggak substitusi? Sana. Dari yang bentuk 2 sin kuadrat theta plus 2 cos kuadrat theta sama dengan 2. Substitusi cosnya, cos kuadrat itu 2 cos kuadratnya ke persamaan yang ini. Nanti jadi apa nanti? Mana? Nah, ya teh. Hmm. Hmm. Oh, jadi satu min sin kuadrat A gitu. Kok Silakan, coba tulis. Tulis dulu. Tahu nggak huruf Yunani theta itu? Theta kan salah satu huruf Yunani ya. Dia biasanya kalau di Latin itu seperti huruf T gitu nih mungkin. Gitu. Kalau alfa padanannya A gitu kan ya kalau di huruf Latin. Silakan coba. Oke. itu, Kak. Cos kuadrat min satu sama dengan eh ini kan kamu ini kan dari sini ya. Ah, ya ya, awas tandanya awas tandanya. Bener nggak tandanya? Ayo, 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 tandanya. Ini bener nggak min? Ini juga bener nggak min? Ayo, tandanya, ayo. Coba deh dari yang saya sorot itu sekarang. Nah, coba dicek lagi. Bener nggak? Sin kuadrat theta yang masih positif sama dengan kasus ceritanya nih sin kuadrat theta-nya sendirian kan? Iya nggak? Iya.
Jadi yang pindah apa? Yang jadi apa nanti? Pos. Posnya. Coba sin kuadrat theta sama dengan satu apa plus satu atau min satu? Satu Plus min satu cos kan? phi. Ah, Iya. sekarang gini, bentuk ini kan mau disubstitusi ke sini. Guna nggak? Cocok nggak? Oh, harusnya sini yang dipindahin ya? Hmm, ya. Ini yang sin kuadratnya yang dipindahkan. Terus jadi apa? Jadi apa nanti? Yo. Oke, enggak. Terus habis itu nanti jadi apa nanti? Si statementnya Mas Arkan ini mau dikesanakan. Mau jadi apa nanti? Persamaan. Hmm. Kan jadi, nah itu ada min 2 kali kan? Min 2 dalam kurung. Ya. Nah, ya. Oke. Terus nanti jadi apa nanti? Hmm. Itu udah oke. Nah, sekarang dari bentuk yang lebih sederhananya seperti apa? Bagi bentuk yang lebih sederhana. Enggak. Gitu. Jadi apa? Kalau kurungnya dioperasikan dengan yang min 2 itu di depannya, depan kurung, mengoperasikan minus 2 terus habis itu sama isi dalam kurungnya. Minus 2 kali dalam kurung. Gimana? Bentar. Jadi, ya, Oh, min 2 plus 2 sin. ya, nol, gitu kan ya. Oke, setelah itu bentuk yang lebih sederhananya lagi nanti jadi seperti apa nanti? Satu sama min 2 kan ada kan gitu. Bisa disederhanakan lagi ya. Satu sama min 2 plus positif satu sama dengan positif satu sama min 2 itu dia harusnya bisa jadi lebih sederhana. Ya apa nanti? Ya, gimana? Anu deh. Coba. Tunggu bentar, Kak. Oke, nah.
Oh, Satu sama min dua ini loh, wah, gitu. Kan harusnya bisa terserah itu. Hmm, oke, oke. Terus satu sama dengan nol ya. Nah, oke. Coba gini, eh boleh nggak dimisalkan? Misal, dan ya, misal sin theta itu sama dengan, misalkan apa? Misalkan kalau huruf yang ini, misalkan pakai perumpamaan A, kan ya. Maka jadi apa nanti? Mau disetujui nggak? Misalkan bentuk sin theta itu mau jadi A gitu kan ya. Terus yang sin kuadrat theta jadi A kuadrat. Jadi apa nanti? jadi Lebih ke mengantisipasi aja supaya nggak bingung gitu loh. Jadi di bentuk yang sudah sederhana ini mau disubstitusi lagi nih gitu. Andaikan sin theta itu sama dengan A besar, nanti jadi apa persamaan itu nanti? Persamaan yang Mas akan tulis terakhir. Jadi apa nanti? Sin theta jadi A kan? A besar ya. jadi A terus 2 A satu sama nol. Nah, gini. Ini sin kuadrat theta itu bukan. Sin kuadrat theta itu A kuadrat. Oh iya, iya, iya. Hmm, oke. Nah, sekarang ini kan persamaan kuadrat ya. Jadi bisa difaktorkan nggak? Atau mau diubah ini lokasinya? Yang dua A kuadratnya di depan gitu ya. Boleh. Namanya juga manipulasi aljabar ya. Asalkan teliti, oke-oke aja. Mau bentuk apapun. Mana Mas? Hmm. Hmm. Ya, bentuk ini bisa difaktorkan nggak? Hmm. MA tambah 2A kuadrat. Bingung? Balik tempatnya ini. Bisa dibalik nggak tempatnya? Balik tempatnya. Yang saya biru ini tadi. Antara A sama dengan A antara positif A sama positif 2A kuadrat. Silakan dibalik tempatnya. Oke. Makanya gini, Mas Arkan. Lebih enak lihat persamaan yang atas atau persamaan yang bawah. Ayo. Dalam dalam rangka memfaktorkan. Tujuan pikiran utama memang kita memfaktorkan. Nah, kira-kira Mas Arkan prefer mau persamaan yang bentuk atas atau bentuk bawah? Mas Arkan, gimana? Bentuk atas atau bentuk bawah yang Mas Arkan suka nih kalau mau faktorin. Bentuk bawah. Nah, gitu. Jadi namanya juga persamaan kuadrat ya. Tuh, bentuk bakunya kita sudah terbiasa dengan yang sini. Nah, coba sekarang gimana hasil pemfaktorannya?
Sama yang bawah ini. Enggak. Hmm. Berapa kali apa itu nanti? Pengfaktorannya. Jadi, Hmm? Itu, ayo. Awas. 2A². 2A² itu harus ada yang 2A itu di depan. Enggak cuma A doang, tapi ada yang 2A. Entah yang sebelah kiri atau sebelah kanan ya. Tuh, berarti. Nah, terus yang belakangnya berapa? Dan juga positif atau negatif kalau yang belakangnya itu nanti yang belum masukkan isi. Yang sebelah kanan kan itu. Yang sebelah kiri sudah 2A-1 ya. Nah, yang sebelah kanannya gimana? hmm. Nah, yang sebelah sini diisi dengan angka berapa konstantannya? Positif atau negatif? Dan berapa angkanya? Negatif ya harusnya. Mana yuk? Ini sudah negatif soalnya. Berarti yang kosong ini harusnya berapa? Harusnya positif atau negatif? Positif, positif, Gitu. Positif berapa? positif satu. Nah, gitu. Oke. Oke. Lanjut. Terus. Oke. Oke. Berarti dapat A sama dengan berapa? A-nya sama dengan satu atau 0,5. Hah? Satu gitu? Bener plus. Oh, min satu atau 0,5. Nah, kembalikan. Apa? Kembalikan definisi A sama dengan sin theta. A-nya sama dengan sin theta kan? Coba tulis. Tulis. A sama dengan sin theta. Berarti sin theta sama dengan berapa sama berapa? Ya, Atau kita cerita ya. Ini ya. Ceritanya gini. Sebab ya tadi ya. Sebab permisalan. Permisalan A sama dengan sin theta. Atau sin theta sama dengan A tadi ya. A sama dengan sin theta. Maka jadi apa nanti? Jadi apa nanti? Oh gini, saya tahu. Gini, menulisnya gini ya. Menulisnya jangan pakai min 1,0,05. Enggak, jangan ini. Kalau memang pakai kata-kata nggak apa-apa. Pakai gini ya. Atau. Atau gitu ya. Boleh, nggak apa-apa gitu kan ya. Atau A sama dengan gitu loh. Nulisnya gitu. Oke? Ini ya. Atau A sama dengan. Sorry. Ini ya. Atau A sama dengan. Nah, mending gini ya. Menurutnya. Gitu ya. Hmm.
Apalagi nanti kalau di kuliah itu kalau kita pakai di bahasa Indonesia pakai koma, kalau di bahasa Inggris pakai point, itu nanti kalau nggak konsisten, jadi bingung sendiri. Gitu loh. Gitu. Akhirnya karena salah tulis koma atau titik, dot atau point itu, akhirnya nanti gitu. Makanya saya kayaknya nulisnya gini atau or gitu ya gitu. Dan A sama dengannya ditulis lagi gitu setelah atau gitu. Oke, nah sebab permisalan tadi, permisalan A sama dengan sin theta, coba kembalikan. Jadi nanti jadi apa nanti? Statement ini. Jadi apa nanti? Hmm. Jadi apa coba? Permisalannya tadi apa? A sama dengan apa? Sama dengan. Tadi kan namanya A, kan dari permisalan ya. Oh iya, Misal. kalau A sama Jadi dengan harus min kembalikan. satu, berarti sin theta sama dengan min satu atau sin theta sama dengan 0,5. Gitu. Sip, silakan. Enggak, silakan. Coba. Oke, oke, berarti ya. Statement itu harus ada itu. Nah, ya. Oke, sip. Nah, sekarang gini. Tadi di awal itu ada apa tadi? Ada batas ya tadi ya. Untuk ya. Untuk kalau nggak salah untuk theta apa? Theta yang dia sama dengan itu ya. Sorry, kayaknya saya harus pindahin dulu deh. Bentar ya. Yang ini loh, yang atas ini. Saya coba duplicate dan saya coba pindahkan. Jadi mah jadi ageng pisan. Oke, nggak apa-apa. Oke, ini juga pakai ini ya. Oke, saya coba duplicate. Terus, oke, nggak apa-apa dah. Kok gini sih? Saya mau pindahkan ini, ini ya. Kita coba ini. Nah, bentar ya. Saya coba pindahkan dulu aja dah. Nah, gini ya. Saya coba pindahkan ke bawah. Oh ya, untuk nggak ketinggalan. Nggak apa. Begini, saya coba ketikkan ulang di untuk yang sebelah sini. Gitu ya. Oke. Kemudian, oke, baik. Ini ya. Untuknya saya coba pindahkan ke, bentar ya. Hmm, kelihatan ya? Kelihatan? Masih kelihatan ya? Masih jelas ya? Kelihatan ya? Oke. Nih, sekarang gini. Saya coba kasih ini. Untuk ya. Untuk kondisi. Tet 0 ya. Sampai 90. Nah, kita sekarang coba gambarkan. Coba ini ya. Kita pakai Kartesian sekarang. Kartesiannya gini. Kartesian tahu nggak? Kartesian yang sumbu X sumbu Y itu loh. Ini kan? Nah, Iya. ini kan? Ini ya. Nah, sumbu X sumbu Y ya. Nah, sekarang gini. Sudut 0 derajat itu sebenarnya berangkat dari sini. Nah, dan arahnya ke sana. Arah apa ini? Berlawanan atau searah jarum jam? Hmm. Searah atau berlawanan? Kalau arahnya ke situ, arahnya theta. Arah Berlawanan. berangkatnya atau mimitiana sudut theta. Berlawanan. Membentangkan sudut theta itu dari. Berlawanan. Nah, gitu ya. Atau kalau di istilah Inggrisnya apa? Counter clockwise. Dan ya, atau kalau saya counter ya, counter clockwise. Itu ya, itu ya. Atau berlawanan arah jarum jam. Itu istilah Inggrisnya mah gitu, mah. Istilah linggis mah. Artinya, nah, dan nanti hipotenusa atau sisi miringnya akan kemana nanti arahnya? Begini, arahnya gini nanti, gitu ya. Nah,
arah sisi miring yang seperti itu, gitu ya. Nah, ini kan. Nah, gini ya. Ini mungkin saya pakai kasih warna biru mungkin ya. Coba ya, kita kasih warna biru. Kemudian, nah, ini nanti sebenarnya arahnya nanti seperti penjumlahan vektor itu sebenarnya. Ini ya, penjumlahan vektor itu. Jadi hipotenusa yang dibentuk jadi seperti itu sebenarnya adalah eh, penjumlahan vektor dari kelihatan nggak biru yang sumbu X itu Kelihatan. sama yang sumbu Y. Sumbu Y-nya ke sana kan arahnya ya, ya nggak? Seperti ini. Nah, atau kalau pakai bantuan garis putus-putus, saya kasih garis putus-putus dulu ya dari ujungnya hipotenusa itu ya. Nah, mungkin seperti ini. Saya kasih garis putus-putus juga warna biru juga. Itu stylenya oke dash gini ya. Oh, berarti kurang gue. Kurang-kurang tuh, gitu ya. Nah, ini kembali garis putus-putus dari ujung hipotenusa itu ke harusnya ke sini tuh. Nah, sini nih sorry. Jadi ya, jadi yang ini kurang. Ini apa? Ya, oke, sip ya, kelihatan? Nah, Hmm. tetanya tadi saya coba kasih warna biru lagi, teta ya. Sorry. Tetanya itu ada di sini, tapi dia berarah, ada arahnya. Nah, gini arahnya teta itu teta ya, itu teta ini, gitu ya. Nah, itu memang 0 sampai 90 itu nyampe nggak ke sana? Pertanyaannya gitu. Nyampe nggak ke sana? Kalau 0 sampai 90 derajat, nyampe nggak ke yang Nyampe, nyampe, nyampe nggak ke sana? nyampe. Sudut ini betul nggak? Oh, enggak. Ya Gitu. gitu, nggak akan, ini nggak akan. Nah gitu. Jadi dia akan selamanya ada di kuadran satu. Kuadran satu itu gini, daerah yang ini loh, daerah yang. Jadi kalau yang nggak tahu kuadran ya. Jadi area sumbu X, sumbu Y Kartesius itu dengan titik pusat 0,0 gitu kan ya. X-nya 0, Y-nya 0. Itu sebenarnya dibagi jadi empat zona sebetulnya. Zona 1 sampai 4 gitu loh. Atau kuadran 1 sampai kuadran 4. Gitu ya. Nah, kuadran. Jadi, jadi kalau sebentar. Gimana ya? Ini ya. Bentar ya. Saya coba rejoin lagi deh. Rejoin. Nah, ini ya. Ini coba datangkan ini. Ya, ini ya. Ini sama ini, tapi agak keikutan ya. Oke, gak apa-apa deh. Oh, ada yang nempel ya. Yang warna biru ya. Sorry, ininya ya. Mana ini ya. Oke, nah begini. Ini kuadran satu atau first kuadran ya. Nah, daerah ini. Daerah ketika theta dari 0 sampai 90 ya. Kemudian yang sebelah sini itu kuadran kedua. Second kuadran. Ya, ini. Iya. Kemudian kuadran tiga di mana coba? Di bawah kiri atau bawah kanan? Di sana apa enggak? Hmm, Di bawah kiri atau bawah ketiga, kanan? bawah kiri. Bawah kiri gitu ya, third ya, third kuadrannya gitu. Nah, itu ya. Tapi udah pernah kan kalau di sekolah belum? Belum juga. Belum. Iya ya baru 6B ya, 6B ayenan ya. Oke oke, nggak apa-apa. Tip, ini ya, nah itu ya. Tip, kalau kita bicara zona atau kuadran di dalam Kartesius ya, koordinat Kartesius itu dia dibagi 4 sebenarnya. Nah, 0 sampai 90 dia absolutely di first quadrant gitu loh. Gitu. Artinya kita bisa katakan secara bolak-balik first quadrant itu pasti datanya seperti itu dengan ini. Oh, ya nggak boleh pakai ini. Harusnya pakai konektor ya. Bentar ya. Nggak bisa ya, nggak bisa ditekuk-tekuk. Bentar. Bentar. Saya pengen yang kayak tadi loh. Gini ya. Jadi, ini ya. Dan juga maunya sih nggak putus-putus, nggak usah gitu ya. Dan dia berlaku kebalikan gitu ya.
Ini ya. Lalu kebalikan. Jadi first quadrant itu sudah pasti tetanya 0 sampai 90, pun juga kebalikannya 0 sampai 90 derajat tetanya itu pasti first quadrant atau kuadran satu. Nah, kalau kuadran satu coba lihat arah Y-nya positif atau negatif. Saya sorot di sini. Arah Y. Angka Y. Ini yang saya sorot. Kelihatan nggak yang saya sorot itu? Oh, Arah positif, positif. positif. Arah X-nya positif atau negatif? Negatif. Positif, Nah, positif. gitu. Untungnya first quadrant, nanti arah X-nya positif, arah Y-nya positif, nanti nilai sinusnya positif juga nggak? Nilai kosinusnya positif juga nggak? Selalu positif nggak? Iya, Nah, itu iya. untungnya pas kuadran satu. Kalau di kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4 harus dilihat dulu mana yang negatif. Jadi nanti ada di kasus nanti di second quadrant, third quadrant atau fourth quadrant itu nanti ada kasus ketika kapan sin-nya negatif, kapan cos-nya negatif. Hasil cos-nya ya, yang tadi definisi di awal tadi, definisi yang di atas itu tadi ya. Yang itu. Jadi nanti kalau kita bicara yang sana, nanti depan samping miring itu ada arahnya gitu loh. Oke? Gitu ya. Iya. Tuh. Dan segitiganya nggak gini. Segitiganya karena dia berangkat dari definisi yang sana ya, definisi yang sana. Harusnya segitiganya itu harusnya gini, doyong, doyong gitu nanti. Doyongnya gini, doyongnya itu bukan gini, tapi justru bisa dicermin nggak ya? Di mirror gitu ya. Oh nggak bisa. Udah, nggak apa. Paling gini, saya coba pindah-pindah dulu ya. Saya pindah-pindah dulu deh. Bentar ya. Pindahnya saya mungkin ini hapus dulu. Terus ini di bisa nggak ya? Ini doyongnya nanti arahnya gini nanti yang samping itu mungkin gini nanti ya. Bentar ya. Nah, doyongnya nanti jadi ini. Nah, bentar ya. Saya coba tata dulu deh gambarnya. Ya. Nah, kemudian sisi miringnya itu nanti saya pakainya di sini. Sampai sini ya. Nah, ini betanya di sini. Itu ya, sudut itu ya. Sudut beta yang ada arahnya itu loh. Nah, ini harusnya gini saya di awal tadi. Tapi enggak apa-apa deh. Itu sudutnya gini. Beta itu ada arahnya. Nah, gini. Ya. Terus sisi miringnya masih yang pakai ini. Terus sisi miringnya yang gitu ya. Terus depannya yang ini. Gitu loh. Nah, oke. Ini nanti definisinya harusnya. Kalau pakai kuadran satu tadi ya. Artinya apa nanti? Kalau kuadran satu, arah X-nya positif, arah Y-nya positif, berarti nanti si sinusnya positif atau negatif? Arah nilai sinusnya positif atau negatif? Kalau depannya itu atau arah Y-nya positif. Hasil sinus betanya positif atau negatif? Positif. Positif. Berarti dari definisi yang terakhir tadi mana? Nah, ini ya. Pakai yang positif atau Hmm, negatif? Kalau yang ini, yang tadi ini ya, pakai yang positif atau negatif? Positif. Oke, berarti yang negatif tidak kita pakai karena sudutnya udah gitu dah, gitu ya. Sudutnya yang Iya. justru yang dipakai yang ini, ya gitu ya. Ini panahnya satu arah, bukan dua arah kayak yang tadi di ini nggak kita pakai karena ya ini karena sudutnya 0 sampai 90 derajat, nggak mungkin kita pakai sinus yang negatif ya. Oke, lanjut. Ini jadi berapa nanti? Ayo, ayo. Jadi apa nanti? Sin berapa sama dengan 0,5? Berapa? Bisa nebak nggak berapa sudutnya? Sin berapa sama dengan 0,5? 45. Bukan. Kalau sinus 45, dia satu per satu. Sama dengan satu. Hmm, Yo. Nah, sekarang saya mungkin coba copy yang segitiga tadi ya. Saya coba copy dulu dah. Nah, cuma segitiganya hungkul, weh. Kayaknya.
Nah, mungkin saya pakai depan samping miring nggak apa-apa dah. Benar, sementara dulu. Ini ya, saya coba ini. Sinnya 0,5 ya. Oke. Nah, nah. Theta. Sekarang saya ganti theta ya. Sorry. Saya ganti theta dulu deh. Theta. Sorry. Theta. Salah. T, oh, theta. Ini ya. Saya ganti theta dulu ya. Oke. Di sisi miringnya, oke. Gini. Kalau sinus theta sama dengan 0,5, berarti sebenarnya depan permiring kan ya tadi ya. Theta ya. Sinus, apa, sinusnya ya. Sinus theta. Nah, gini ya. Sama dengan depan permiring. Sama dengan berapa itu? Setengah ya tadi ya. Setengah itu apa 0,5 itu berapa sama berapa per berapa? Bisa apa enggak? Pecahan, bentuk pecahannya. Berapa per berapa? Kalau sinus theta sama dengan setengah. 0,5 ya. 0,5 itu 0,5 berapa per berapa sih? setengah, satu per Satu dua. per 2 ya. Nah, gini. Artinya gini. Depannya 1x, miringnya 2x, maka nanti sampingnya berapa x? Kan gini. Ya enggak? Di miringnya 2x Iya, kan? Oke. Berarti sampingnya sama dengan berapa? empat lima. Kalau pakai Pitagoras, berapa sampingnya? 1. Pitagoras, ayo. Miringnya 2, salah satu, apa namanya? Salah satu yang tidak miringnya atau yang bukan miringnya, satu. Ayo, gimana? Ayo. Oh, Bisa nggak? miringnya 2, depannya 1. Iya. Berarti 2 dong. Pitagorasnya gimana? Pakai Pitagorasnya, ayo. Gimana Pitagorasnya? Oh, 1/2 akar 3. Iya, akar tiganya kan? Akar tiganya yang samping kan? Gitu Iya, kan? Gini kan? Ya nggak? iya. Nah, gitu kan? Nah, kira-kira bisa nebak. Tetanya sudutnya berapa kalau gini? Kalau perbandingan 1/3 sama 2. Triple Pitagoras itu. Bisa nebak nggak tetanya berapa? Atau gini, lebih panjang 1 atau lebih lebih panjang X/3? Mana yang lebih panjang? Akar 3 lah. Ketiga. Nah, berarti satu ini sekarang sempit ya. Sudut yang lebih Ya, sempit berapa harusnya? 30 derajat atau 60 derajat? 30 derajat atau 60? 30. 30. Ah, itu. Udah kawan. Datanya sama dengan 30 derajat ya? Betul. Iya. Dengan 30 derajat. Oke, baik. Nggak bisa ini ya, double klik ya. Double klik. Halo, oke. Datanya nanti 30 derajat ya. Oke. Sorry. Degree. Baik. Ya. Katanya jadi sama dengan 30 derajat ya tadi ya. Oke. Tapi gini, saya coba kasih arahnya ini, arah arah pengerjaannya itu ketemunya memang sin tadi ya. Sin theta sama dengan 0,5. Untuk segitiganya kayak gitu. Nah, barulah dari kondisi yang ini, untuk ini, kondisi itu, diketahui bahwa nanti tetanya sama dengan 30 derajat ya. Itu apa? Itu istimewa ya. Oke. Dan memang itu jawabannya. Jawabannya yang berapa itu? Yang item apa itu? 30 derajat itu. Nomor 12. C ya? Ya. Oke. Oke. Aduh, dua soal ini nggak apa-apa ya. Namanya juga agak ini. Ini Yang penting, rada-rada nyamper geometri sebetulnya yang 12 ini. yang penting udah ada materinya juga kan. Hmm. Tapi ya gitu, materinya kayaknya memang harus ditanyakan deh. Kalau misalkan dari Mas Aga sendiri kurang paham gitu loh. Tapi yang penjelasan tadi dua soal yang mungkin agak definisinya agak baru ya. 6B ayana mungkin gitu. Paham nggak? Ada yang belum dipahami nggak? Paham, paham. Paham ya, mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan membantu dah dari semuanya itu ya. Itu ya. Oke, oke.
Oke, segitu dulu untuk sekarang atau gimana? Nggak kerasa nih Udah udah segitu satu. dulu aja Kak. Udah mau maghrib juga kan. Ya Kakaknya aman. juga kan mau persiapan itu. Ya, Pergi. boleh, Bu. Kalau saya perginya sebenarnya Senin apa Senin pagi sih. Gitu. Senin pagi sampai harapannya sampai di Sulawesi itu, sampai di Makassar itu sampai di apa namanya? Sampai di sana itu maghrib juga gitu loh. Maghrib waktu Makassar Wita Oh, gitu. Mudah-mudahan seperti itu sih. Sampai lah mudah-mudahan. Oke, oke. oke. Kalau mungkin gini ya, mungkin kalau mungkin misalkan besok jadi online lagi, oke kayaknya sore kayak gini deh, kayak tadi ya, besok asar gitu. Oke. Oke, kita mungkin ya, itu dulu. Sekarang ya, enggak Terus ya. ya sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.